Mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polres Metro Jakarta Pusat disinfeksi stasiun Tanah Abang. 6 dari 31 pelaku yang mengambil paksa jenazah di Makassar dinyatakan positif COVID-19. Isak tangis warnai persemayaman satu keluarga yang tewas dalam kebakaran di Tangerang, Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia kembali mencatatkan penambahan rekor kasus COVID-19 tertinggi dalam sehari. Hari ini terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19, di mana yang tertinggi berada di Jawa Timur. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah Ini Semalam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada hari ketiga di masa PSBB transisi ini, stasiun Manggarai sempat ramai penumpang KRL sejak sore hari. Meski demikian, situasi di stasiun Manggarai masih kondusif. Hingga malam ini stasiun Manggarai sempat ramai oleh penumpang KRL. Selain itu tidak ada penumpukan penumpang seperti yang kerap terjadi di jam-jam sibuk. Sementara untuk protokol kesehatan, sebagian besar penumpang sudah menerapkan protokol yang dianjurkan pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Revikasi Barani yang berada di stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, selamat malam Revika, bagaimana situasi terkini di stasiun Manggarai? Ya, baik. Terima kasih Revikasi Barani atas laporan langsung Anda dari stasiun Manggarai. Dan pemirsa, hari ini kondisi stasiun Manggarai sebelumnya masih ramai. Sebagian besar penumpang telah mentaati aturan dan protokol kesehatan. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran COVID-19 di transportasi publik, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat melakukan disinfeksi stasiun Tanah Abang. Disinfeksi digelar siang tadi saat stasiun sepi penumpang. Cegah penyebaran COVID-19 di kawasan perniagaan, Pusat Perbelanjaan Senen Jaya pagi tadi disemprot cairan disinfektan. Setiap pedagang dan pembeli nantinya wajib menerapkan protokol kesehatan. Jelang dibukanya kembali Pasar Tanah Abang pada 15 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil genap. Langkah tersebut untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sejumlah pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dihukum push up. 9 warga Kenari Jakarta yang positif COVID-19 dijemput petugas penanganan COVID-19. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Positif COVID-19, 9 warga Kenari Senen Jakarta Pusat sore tadi dijemput petugas penanganan COVID-19. Pihak keluarga sempat menolak evakuasi karena khawatir dikarantina. Kurangnya kesadaran warga terkait pemeriksaan kesehatan membuat petugas patroli ke permukiman. Pada tes kali itu, 4 warga di Johar Baru positif COVID-19. Para pemohon surat izin mengemudi di sejumlah daerah masih banyak setelah layanan kembali dibuka. Pelayanan dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Polda Metro Jaya memberikan dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM-nya habis saat pandemi corona. Puluhan ibu-ibu menyerbu kantor desa di Kabupaten Aceh Barat memprotes bantuan langsung tunai. Mereka merasa BLT yang disalurkan kepala desa tidak tepat sasaran. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iriansyah menegur Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Pangdam meminta kepala daerah bekerja berdasarkan fakta dan bukan drama. Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus COVID-19 tertinggi dalam sehari. Hari ini terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19, di mana yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, menanggapi tingginya penambahan kasus positif COVID-19 hari ini yang mencapai 1.241 kasus, psikolog Intan Erlita meminta masyarakat mengubah pola pikir bahwa new normal bukanlah kembali ke masa normal. Sementara Guru Besar Ilmu Mikrobiologi FKUI, Profesor Amin Subandrio memprediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya. Polisi tetapkan 12 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di 4 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Polisi tetapkan 12 tersangka kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di 4 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.
6 pelaku yang mengambil paksa jenazah COVID-19 itu dinyatakan positif terpapar COVID-19. Tenaga medis di Surabaya kembali berduka. Dr. Miftah Fauzi Sarengat meninggal dunia akibat COVID-19. Kepergian Dr. RSUD Dr. Sutomo itu mendapat penghormatan dari rekan seprofesinya dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Pemirsa, seorang pengemudi ojek daring yang tewas dalam kecelakaan awal Juni lalu dipastikan positif corona. Sebelumnya jenazah pengemudi ojek daring itu dijemput paksa oleh rekannya dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Kementerian Perhubungan menghapus peraturan pembatasan jumlah penumpang transportasi umum 50%. Keputusan yang berlaku untuk semua moda transportasi umum itu mendapat respon beragam dari masyarakat. Lalu bagaimana pengaturan transportasi umum di masa new normal? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai simulasi menuju new normal. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai simulasi menuju new normal. Tak hanya tenan makanan dan kebutuhan pokok saja, tenan retail wajib beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengelola Kompleks Candi Borobudur menggelar simulasi penerapan new normal di tempat wisata. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menghadiri simulasi mengatakan new normal di Candi Borobudur akan jadi contoh bagi tempat wisata lain di Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah-daerah yang mulai memberikan relaksasi atau pelonggaran wilayah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Presiden juga meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus corona. Pemirsa, restoran di kawasan Cilandak, Jakarta mulai membuka layanan makan di tempat. Restoran tersebut menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jenazah satu keluarga korban kebakaran disemayamkan di Rumah Duka Bontekpio, Kota Tangerang, Banten. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Satu keluarga meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Cipondoh, Tangerang, Banten, dini hari tadi. Korban terdiri dari pasutri dan anaknya yang meninggal terjebak dalam kebakaran. Tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah menangkap 4 bandar narkoba jaringan provinsi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barang bukti sabu dan uang tunai disita petugas. 4 tersangka bandar narkoba digerebek polisi di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tersangka terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi warga bahwa di Dusun Jongkor sering terjadi transaksi narkoba. George Floyd dimakamkan dalam prosesi khidmat di Houston, Texas, Amerika Serikat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, jenazah George Floyd dimakamkan dalam sebuah prosesi khidmat di Houston, Texas, Amerika Serikat. Pemakaman dihadiri ratusan orang termasuk sejumlah selebriti. Warga Ohio, Amerika Serikat memberikan penghormatan terakhir kepada George Floyd. Sementara di New York, keluarga dari korban kebrutalan polisi beserta pendukungnya berdemonstrasi menuntut reformasi besar-besaran di tubuh Departemen Kepolisian New York. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.